Semua anak Tuhan yang didirikan di atas batu karang kehidupannya, walaupun ada badai, ya pastinya kokoh. Dan walaupun ada badai, dikasih jalan keluar sama Tuhan. Walaupun ada kerugian karena kita anak Tuhan, diperhitungkan sama Tuhan, gitu loh. Jadi jangan juga pernah bilang begini, oh saya anak Tuhan, saya nggak akan kena badai. Enggak juga, kita kena badai juga kok. Semua kena badai. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Jadi eh, perbedaannya kan gitu, ada rumah didirikan di atas batu karang, di atas satu lagi di atas pasir, itu aja. Jadi makin kita kuat, makin kita mau ditanam sama Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang kokoh gitu loh pribadinya. Nah, di dalam sebuah peristiwa seperti masuk tahun yang baru, kemudian dalam hidup ini, pasti kita ini punya pengharapan gitu loh. Nah, Paulus menjelaskan pengharapan itu sangat detail sebenarnya. Dan dia memberitahu jemaat di Roma tentang sebuah pengharapan tuh artinya apa? Pengharapan tuh bukan sebuah tombol yang kita bisa tekan on sama off gitu. Oh, butuh pengharapan, tekan on gitu. Nggak gitu, pengharapan tuh nggak gitu. Dia jelaskan sangat detail sebenarnya. Nah, kemudian dia mulai dari kitab Roma ini, dia mulai dari ayat yang pertama di Roma pasal yang kelima. Dia mulai katakan hal ini, dan ini sangat dalam sebenarnya. Dia katakan gini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dalam damai sejahtera itu artinya luar biasa sebenarnya. Jadi yang dia mau sampaikan kepada kita gini, kita ini berharap kepada Tuhan yang tidak pernah berseberangan sama kita gitu loh. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya berharap sama Tuhan yang kerap kali suka marah sama saya, kalau saya buat salah ntar dia marah sama saya, dia berseberangan sama saya, tergantung sama performance saya sama Tuhan gitu loh. Itu akhirnya jadi ngawur akhirnya kita punya paradigma tentang pengharapan. Tuhan itu tidak pernah sekalipun berseberangan sama kita. Dan bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun gitu. Makanya saya terus katakan, karena saya sedih lah selama pandemi kan banyak orang, karena memang banyak online dan lain sebagainya, orang mulai katakan gak rasakan hadirat Tuhan, gak rasakan hadirat Tuhan. Ya ampun, Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita loh. Jadi kalau kita gak rasakan hadirat Tuhan, ya salah kita sendirilah. Gitu loh, karena merasakan hadirat Tuhan tuh ya karena pakai kata merasakan, jadi kita mengandalkan emosi dan perasaan gitu loh. Betul, kadang-kadang emosi kita tersentuh gitu ya. Tersentuh, kita bisa nangis, bisa rasakan gitu. Tapi kalau nggak rasakan pun, Tuhan tetap ada. Tuhan bukan yang nggak hadir. Jadi nggak bisa selalu merasakan hadirat Tuhan pakai emosi, nggak bisa. Tuhan itu harus dinilai, dirasakan itu dalam tanda kutip ya, dirasakan dengan iman. Bahwa dia tuh hadir. Bahkan penulis Mazmur maksud saya. Dalam bahasa Inggrisnya dia katakan, ketika aku bangun engkau masih ada. Dengan kata lain dia lagi memberitahu kepada kita, selagi kita tidur dia ada, sebelum kita tidur juga dia ada. Dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Nah seringkali karena seolah-olah sepertinya kita nggak dijawab sama dia, kita mengatakan bahwa Tuhan tinggalkan saya, Tuhan tidak ada dan lain sebagainya. Sama lah seperti murid-muridnya ketika masuk ke dalam perahu. Diajak pergi sama Yesus, Yesusnya tidur. Kan teriak mereka, engkau tidak peduli dengan aku, dia ada di situ loh. Dan dia udah katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang tuh artinya kita pasti sampai ke seberang karena Yesus yang ngomong. Terus dia tahu, apakah dia tahu dia mau tidur dan dia capek? Tahu, makanya dia berfirman dulu. Dia tahu dia mau tidur. Marilah kita bertolak ke seberang. Artinya kita pasti sampai ke seberang. Mereka nggak mudeng. Terus dia tidur. Kalau waktu itu badai dan Alkitab dengan jelas mengatakan ombak udah menyembur masuk ke dalam. Oh mereka nggak bangunkan Yesus, mati nggak mereka? Wah, tenggelam perahunya. Gak mungkin, ada Yesus kok. Gak mungkin. Makanya Yesus keras sekali bicara sama mereka setelah dia meneduhkan badai. Bukannya setelah dia meneduhkan badai terus dia bilang begini, terima kasih ya udah bangunin aku ya. Aduh hampir loh kita mati loh. Dia gak pernah ngomong gitu. Dia keras sekali dia bilang apa? Kenapa kamu gak percaya? Kenapa kamu begitu takut? Digituin sama Yesus. Jadi apapun terjadi, perahu kehidupan boleh bergoncang dan lain sebagainya. Ingat Yesus ada di dalam hidup kita loh. Ketika dia ada di dalam hidup kita, semuanya pasti aman dan nyaman. Walaupun ada goncangan. Jadi jangan sampai satu hari dia bilang ini, kenapa kamu takut? Kenapa kamu hidup dalam ketakutan? Kenapa kamu nggak percaya? Saya nggak mau digituin. Dan kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah berseberangan dengan kita. Ribuan tahun yang lalu. Jangan sampai paradigma ini dibawa dalam kehidupan kita.
Di dalam sebuah perjalanan iman, Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, dengan kesempatan yang tepat, untuk membawa kita kepada tujuan yang tepat. Di tahun ini, Tuhan sudah mempersiapkan orang yang tepat, jejaring yang tepat, kesempatan yang tepat, untuk membawa kita sampai ke ujung dengan selamat. Itu Tuhan. Dia yang merangkaikan perkara indah bagi kita kok. Persepsinya manusia, kalau berharap seolah-olah gak ada dasarnya. Karena yang kita lihat masalah. Dari persepsinya Tuhan, semua yang dibangun oleh Tuhan, masa depan kita yang dibangun oleh Tuhan, memiliki dasar yang kokoh. Dengan kata lain, masa depan kita, hari esok kita, semua aspek kehidupan kita yang sudah dibangun dan direncanakan oleh Allah memiliki dasar yang kokoh. Karena yang bangun Tuhan. Sekarang tinggal kita mau masuk ke dalam proses Tuhan. Ada perlindungan Tuhan di tahun ini. Ada perkenanan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita.